Makanya saya bilang, Pak, mau ikut Paulus atau ikut Yesus sesuai tema gitu. Karena ajarannya berbeda gitu. Anda tuh jujur sendiri. Saya Enggak sama. lebih menghormati lawan diskusi saya yang jujur gitu. Saya nggak akan memaksa. Nah, berarti apa? Tulisan Paulus yang ngaco gitu. Sesuai dengan judul, mau kita ikuti Paulus kah? Atau mau kita ikuti Yesus kah? Karena apa? Ajarannya berbeda. Gitu loh, Pak. Nah, Pak Yusuf PI melihat berbeda karena Pak Yusuf PI tidak memahami. Gini, sebenarnya pernyataan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ini menjelaskan, ya, menjelaskan. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 23. Nah, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Menyembah. Jadi orang Israel itu pada waktu datang menyembah itu, dia bawa korban. Korbannya itu domba. Nah, itu bawa ke Yerusalem. Korban domba. Nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi gini, pernyataan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 15 itu menerangkan bahwa yang simbolik, semua upacara simbolik yang berhubungan dengan ritual ibadah, ya, penyembelihan domba korban itu sudah diakhiri dengan matinya Kristus di atas kayu salib. Jadi posisi Yesus itu adalah hakikat dari domba yang disimbolkan. Jadi tidak perlu lagi ada penyembelihan anak domba karena Yesus sudah menggantikan itu. Tidak perlu lagi bawa korban ke Yerusalem. Nah, itu sudah dibatalkan, stop, sudah tidak perlu lagi bawa. Batalkan konsep yang demikian karena sudah hakikatnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Jadi Ya, saya hormati, Pak. Itu ah, doktrin Anda, saya hormati ah, kayak gitu. Ya, cuma kan kita sudah tahu bahwa tidak ada ucapan Yesus membatalkan hukum Taurat seperti yang dikatakan oleh Paulus gitu. Gak ada. nah, kan sebenarnya tadi saya sudah kasih contoh, saya sudah kasih contoh Pak Yusuf PI. Ya itu doktrinnya, Salah doktrinnya. satu contoh yang saya kasih ke Pak Yusuf PI itu mengenai hari Sabat. Hari Sabat itu kan hukum Taurat. Tapi Yesus melakukan aktivitas pada waktu hari Sabat. Berarti hari Sabat yang dijaga, dipelihara oleh orang Yahudi sebagai salah satu hukum di dalam hukum Taurat. Ternyata dalam prakteknya mereka melihat bahwa Yesus Kristus melanggar hari Sabat. Karena mereka tidak mengerti bahwa kehadiran Yesus Kristus dia adalah penggenapan dari hukum Taurat itu. Nah, tapi saya tidak bisa Oke, paksa Pak. Pak Yusuf PI di poin ini. Ya, saya Jadi juga nggak akan bahas nggak bahas lagi juga oke. gitu. Karena apa? Karena Anda udah ngomong nggak ada, ya udah sepakat kita gitu. Udah itu aja berarti salah nih Paulus nih. Ya kalau dibilang salah saya tidak setuju karena perspektifnya Pak Yusuf PI minta pernyataan secara eksplisit. Nah, tetapi kita lihat ada tindakan-tindakan yang eksplisit menyatakan bahwa kehadiran Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Matius 5 itu sendiri kan jelas. Bagaimana Yesus menerangkan. Nah, hukum Taurat berkata begini, aku berkata kepadamu, nah, seperti tadi saya baca, hukum Taurat menyatakan membunuh itu dosa. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kamu marah terhadap saudaramu, itu sudah dihitung masuk dalam paket membunuh itu tadi. Gitu. Jadi Oke. ini harus Ya, saya dipahami. saya close itu ya. Kasus ditutup tentang masalah Taurat. Yes. Kira-kira nih, apakah ada pertanyaan dari Anda soalnya yang di bawah juga antri gitu loh, Pak? Oke, sekarang saya mau tanya. Karena tadi Pak Hmm. tanya tentang Kristen, saya mau tanya tentang Islam. Boleh toh? Ya, silakan. Oke. Saya mau tanya di surah Ali Imran Ayat. 84 ayat Mhm. 84. Saya bisa Pak Yusuf. Kalau saya bacakan bahasa Indonesianya, boleh? Mhm. Jadi katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami
dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada mereka kami berserah. Nah, pertanyaan saya gini, Pertanyaannya, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim. Oke, Ibrahim, lalu ada Yakub, ya, lalu ada Musa. Oke. Nah, teman-teman Muslim, kata Allah itu alif lam lam ha, dalam konsep teman-teman Muslim, saya tanya dulu, apakah benar itu nama atau sebutan? nama. Nama, oke. Nah, sedangkan kalau kita lihat Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka ini kan orang Ibrani. Musa misalnya, Musa itu menyebut nama Tuhan dengan sebutan Yod He Vav He. Bukan namanya, bukan Allah. Nah, bagaimana Pak Yusuf PI menjelaskan keterhubungan ayat surah Ali Imran 84 ini dengan konteks histori maupun keberadaan yang sesungguhnya dari Musa, Yakub, Abraham, tentang nama Tuhan. Oke, baik. Perhatikan ya Pak ya, saya jawab dulu. Ya, silakan. Anda silakan buka Quran surah Ibrahim ke ayat 4. Ya, apa bunyinya? Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilih. Ya, di sini dikatakan ayat 4 bukan ini. Nih, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi, kalau penyebutan bahasa ya, itu para nabi menyebut Tuhannya dengan bahasa mereka. Kalau Nabi Musa berbahasa Ibrani, mereka menyebut Tuhannya atau Nabi Musa menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Silakan, selain Allah. Atau Yesus menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Silahkan gitu. Nah, terus di dalam Arab, kita mengenalnya nama Tuhan karena ada pengakuannya adalah Allah di zaman Nabi Muhammad gitu. Jadi kalaunya para nabi ada yang berbahasa Aramaik, ada yang berbahasa Ibrani, lalu mereka beda menyebut nama Tuhan, itu no problem. Karena apa? Karena mereka bahasanya berbeda-beda. Tapi yang dimaksudkan oleh para nabi itu adalah tetap Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Meskipun kalian mengucapkan penamaannya itu berbeda-beda. Karena bahasa. Jadi kayak gitu Pak. Jadi bukan berarti nama beda, Tuhan beda, kagak. Jadi Tuhannya para nabi itu nggak ada bedanya. Sama. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Ishak, Ismail, maupun siapa? Yesus, atau Ezra, atau Yeremia, atau Maleaki, atau Nabi Muhammad SAW. Satu mereka gitu. Terserah bahasa mereka karena bukan apa? Bukan bahasa Arab itu Nabi Musa, tapi dia bahasa Ibrani. Maka ketika Nabi Musa diutus pakai bahasa Ibrani, dia menyebut Tuhannya. Ketika Nabi Muhammad diutus pakai bahasa Arab, maka pakai bahasa Arab Allah menyebut Tuhannya. Bukan berarti beda nama, beda eksistensi, bukan kayak gitu. Beda nama, tapi para nabi itu tetap satu Tuhan. Gitu Pak maksudnya. Jadi gini, saya jadi agak bertanyanya gini. Kalau itu sebutan, oke lah, masih bisa kita, namanya sebutan. Berarti kalau sebutan itu bukan masalah nama, tapi masalah konsep di balik nama. Nah, ini pendekatan ontologis namanya, konsep di balik nama. Tapi sekarang kan teman-teman Muslim memunculkan pendekatan epistemologi dalam konsep begini. Teman-teman Muslim mengklaim itu sebagai nama.
Nah, kalau nama itu ketika diperkenalkan kepada bangsa lain atau bahasa yang lain, nama itu sebenarnya tidak boleh berubah terlalu jauh. Nah, kalau diterjemahkan mungkin ya diterjemahkan. Jadi namanya itu transliterasi fonologis. Jadi mengikuti bunyi bahasa. Tapi sekarang kan ini jauh. Yod he vav he. Lalu sekarang teman-teman muslim katakan namanya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah manusia yang memberi nama kepada Tuhan atau Tuhan yang memberi nama pada dirinya? Sehingga namanya itu berbeda-beda. Gitu. Musa menyebutnya Yod he vav he. Musa sebutnya Yod he vav he, sedangkan teman-teman muslim mengklaim bahwa itu Allah. Kalau nama kan harusnya tidak berubah. Kalaupun berubah itu, dia berubahnya tidak terlalu jauh. Itu hanya karena ada perubahan fonologis. Artinya mengikuti bunyi bahasa penerima. Itu. Baik. Itu mungkin itu. Saya tanggapi, ya, Pak, silakan. Iya, Pak. Kalaunya untuk masalah nama Tuhan yang sakral, itu tidak bisa kita bandingkan antara bahasa ke sastra bahasa yang lain. Gak bisa. Karena nama Tuhan itu sakral gitu. Sakral sesuai dari Rasulnya yang mengetahui menyebutnya seperti apa. Kalau Nabi Musa menyebutnya Yod Hak Vav He dalam bahasa Ibrani, monggo silakan. Bukan berarti harus kita adu bahasanya ini dengan bahasa Arab. Ya, nama Yod Hak Vav He sakral di dalam bahasa Ibrani, sehingga Nabi Musa menyebutnya dengan Yod Hak Vav He. Terus kalau dalam Islam Allah nggak perlu ditabrakin dengan bahasa Ibrani. Karena itu nama Tuhan. Kan di Taurat jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di Islam walillahil asmaul husna. Nama yang terbaik untuk dia. Jadi kalau para nabi memanggil Tuhan dengan kosakata yang sakral, Yod Hak Vav He atau Allah, itu nggak bisa kita tinjau dari bahasa. Nggak bisa. Nggak akan ketemu gitu. Jadi seperti itu, Pak. Kalaunya nama Tuhan itu, Nabi itu, contoh Abraham, Aramaik. Dia mengenalkan dirinya, aku adalah aku. Aku dalam Aramaik ditabrakin ke sastra Arab dengan kosakata Allah. Nggak bisa, nggak nyambung gitu. Jadi penyebutan bahasa para nabi itu tergantung dari lisan mereka memakai bahasa apa, mereka menyebut Tuhan mereka pakai bahasa apa, tetapi Tuhannya para nabi itu wa ilahukum ilahu wahid. Kayak gitu. Coba Anda buka ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133 gitu, Pak. Di situ seperti apa dikatakannya? Nih. Bentar. Saya bukakan aja Al-Baqarah ayat 133 ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nih. Ya, saya ada. Am kuntum syuhada ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi kalau penyebutan nama yang sakral dari para rasulnya itu, terserah, Pak. Gak bisa kita tabrakkan dari segi sastra bahasa. Gak bisa. Gitu. Jadi intinya penjelasan Pak Yusuf PI juga ini lebih kepada penyebutan, bukan nama diri. Nah,
sekarang saya mau ini. Tadi kan dibilang mengenai nama. Ini saya masih ikutin. Karena gini, kalau nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Musa itu Yod He Vav He, itu sebenarnya bukan nama diri, tapi itu nama pewahyuan. Karena di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, 13, 14, ketika Musa bertanya tentang nama kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku adalah aku. Bahasa Ibraninya itu Eye Eser Eye. Aku adalah aku. Nah, orang-orang Israel di pihak yang menyembah Tuhan itu menyebutnya dengan, kalau bahasa Ibrani itu bentuk dari kata dasar haya, kal imperfect. Itu orang pertama aku. Nah, kalau orang ketiganya, dia adalah dia. Jadi orang Israel menyebut dia adalah dia. Jadi Yihye, Eser, Yihye. Jadi Yod He Vav He. Jadi akhirnya orang Israel menyebutnya itu sebagai nama diri. Tapi Tuhan itu memperkenalkan nama pewahyuan. Aku adalah aku. Nah, pertanyaan saya, nama Allah dalam pemahaman teman-teman Muslim, itu nama itu mengandung makna apa atau memiliki arti apa? Silakan. Baik, Allah ya Allah, Pak, sebuah nama. Sama kayak nama saya Yusuf, ya Yusuf gitu. Sebuah nama, Oh, berarti tidak ada mengandung makna. nama yang sakral. Tidak ada Kalau maknanya dia yang patut disembah gitu. Oh, hanya seperti maksudnya itu maknanya seperti itu. Nah, kalau orang berarti kan beda kan? Berarti ada perbedaan karena Yod He Vav He itu bukan nama diri sebenarnya. Itu nama pewahyuan. Nama disebut nama diri karena orang Israel. Orang Israel menyebut nama Tuhannya, dia adalah dia. Yihye Eser Yihye. Jadi akhirnya disingkat jadi Yod He Vav He. Oke. Itu penyebutan nggak no problem, Pak. Kalau saya nggak membahas itu. Ya itu hanya terkendala masalah pembahasan aja menurut saya gitu. Oke, berarti masalah nama nggak ada persoalan ya? Karena kan sekarang ada yang mempersoalkan masalah itu. Nggak pernah masalah itu. Okay. Karena apa, mempunyai syariat masing-masing. Likulin ja'alna minhuma syir'atan wa min hadza. Kan kayak gitu. Oke. Nah, saya mungkin close apa? Kalau saya tidak bertanya lagi, tapi kalau Pak Yusuf ini izinkan saya closing statement dulu dari silakan. Ya, jadi closing statement saya gini, sebenarnya tema di atas itu berupaya untuk memisahkan. Pak Yusuf ingin memisahkan, saya paham karena memang karena Pak Yusuf seorang Muslim, jadi tidak bisa menghubungkan antara apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang diajarkan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu menerangkan semuanya. Nah, legitimasi ajaran Rasul Paulus itu dilegitimasi oleh rasul yang lain, oleh Rasul Petrus misalnya dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16. Jadi apa yang diajarkan Paulus bukan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Yesus Kristus. Rasul Paulus itu menerangkan posisi pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Mengenai tadi Taurat misalnya, Yesus Kristus dituduh oleh ahli Taurat meniadakan hari Sabat karena tidak memahami. Nah, itu. Jadi mungkin itu saja. Saya pikir mungkin hanya karena tidak melakukan Terima disiplin. Kasih, Pak. Ya, disiplin ilmu teologi. Terima kasih atas diskusinya. Ya, makasih, Pak. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih Pak Suat ya atas diskusinya. Oke, boleh kita naikkan teman yang lain yang antri ya. Silakan, Pak. Makasih. Oke. Terima kasih sama-sama, Pak. Selamat malam. Malam.